Ini saya bersama Bapak Tamimi. Beliau yang akan menuntun kita untuk mengaji di hari ini. Sebelumnya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. A aja, nggak usah Ustadz. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari mulai saja kita mulai ke sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Giki Tamimi. Baik. Data pribadi, nama Giki Tamimi, tempat tanggal lahir Bandung 16 Agustus 1996. Data pendidikan RA Risalatun Nanjung Bandung, SDN Sudirman 5 Cimahi Bandung, MTS Cibegol Soreang Bandung, MA Cibegol Soreang Bandung, dan STA IPI Garut. Lalu untuk pengalaman organisasinya sangat banyak ya di sini. Terus ada pengalaman pekerjaannya, yaitu sebagai teacher, accounting helper, private driver, sales eksekutif, barista, help desk, IT. Selanjutnya kita langsung saja ke inti acaranya. Kepada Giki Tamimi, saya silakan. Baik. Terima kasih waktunya. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, ini semuanya mahasiswa ya? Yang di sini. Iya, betul, Background-nya apa? Rata-rata. bahasa Indonesia. Sekolahnya pesantren kah, umum kah? Kayaknya SMA deh. Oke. Rata-rata semester berapa ini? Rata-rata semester berapa ini? Semester 4. 4 ya? Ya. Oke. Baik, kenapa saya tanyakan? Karena kita akan membahas sesuai dengan kondisi ya, di kodriukulikum, sesuai dengan diri kawan-kawan. Kalau kawan-kawan berbasic SMA dan SMK atau umum, kemudian hari ini ada di semester 4, berarti kurang lebih kelahiran 2001-2000, kemudian bahasa Indonesia, maka saya pun pakai bahasa Indonesia, tidak akan pakai bahasa Inggris atau Arab. Kemudian penyampaian juga akan disesuaikan dengan apa yang kawan-kawan hari ini ikuti perkembangan zamannya gitu ya. Tidak akan saya terangkan terlalu dalam, tidak akan menggunakan bahasa-bahasa seperti mantek, ma'ani, balago, sufiki, dan kawaidul fikih dan lain sebagainya. Tidak akan. Kita akan mempermudah dan memperjelas supaya kawan-kawan lebih dapat get the point-nya ya, untuk dapat poinnya. Yang pertama, yang kedua, izin saya tidak dipanggil Ustadz karena gelar Ustadz itu terlalu hebat menurut saya. Terlalu wah, karena apa ya? Ustadz itu udah disebut profesor kalau di Arab. Hanya di kita saja cepat siapapun yang bisa ngisi disebut Ustadz gitu ya. Kemudian ada perbandingan-perbandingan dengan beberapa kawan kami pun yang disebut dengan Ustadz itu gelarnya berat. Gelarnya berat, terkesan harus selalu menjaga muruah. Saya resep seserian, saya resep rada santai bawainnya dan nggak benar-benar serius untuk memesararian jelema enggak. Lebih dibawa santai, tapi get the point. Kita get the point, kita tahu paham tentang agama, kita tahu tentang apa yang disampaikan, kemudian kita juga, oh iya, aku ngerti nih surat Al-Maun pada hari ini yang ingin dibahas mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau di Tor itu ada apa? Ada baca Qur'annya ya.
Mau dilakuin atau enggak? Atau langsung aja atau kayak gimana? Dibacain aja, nggak apa-apa. Kawan-kawan atau saya? Bersama. Oke, boleh silakan. Semuanya ta'awuz dulu. 1, 2, 3, dibuka aja mic-nya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayat 1 silakan. Oke, ayat 1 silakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 2. Fadzalikal ladzi yatim wala yahuddu wala ala ta'amil miskin wawailul lil-musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Oke, baik. Itu di antara kawan-kawan ada yang sambil membaca, bagus. Ada yang mungkin sudah hafal, bagus. Ada yang mungkin memang sudah expert, bagus. Semuanya bagus. Beberapa ilmu yang ingin disampaikan dalam pembacaannya aja dulu ya, sedikit aja. Yang pertama, alif lam itu tidak ada pantulan, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. Nah, yad'u tidak ada yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, tidak ada mile. Mis juga sama, tidak ada mise, tapi miskin. Fawailul lil, nah lil tidak ada lil musallin alladzina hum an. Nah, ang itu ikhfa ditahan 2-3 harokat. Sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Nah, nal juga tidak ada pantulan ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yuddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kurang lebih seperti itu. Dan kita sekarang hari ini masuk ke dalam pembahasan inti, yang mana ini cukup ya bagus ya, mahasiswa memberikan tema kecenderungan manusia terhadap dunia dan ancaman bagi mereka yang lalai dalam beribadah pada surat Al-Ma'un. Oke. Kecenderungan manusia terhadap dunia dan ancaman bagi mereka. Baik ya. Jadi gini, rujukan saya dalam menyampaikan hari ini ada beberapa buku. Yang pertama tidak mungkin lepas daripada tafsir. Kita ambil yang Ibnu Katsir, kemudian ada beberapa referensi-referensi lain baik dari segi bacaan umum maupun bacaan agama. Tapi saya suka untuk menjadikan contoh tulisan-tulisan dari orang-orang yang di luar Islam. Karena sesungguhnya mereka semualah yang ternyata
yang ternyata melakukan apa yang telah Islam ajarkan. Oleh sebab itu kami akan memberikan beberapa contoh seperti Rhonda Byrne, kemudian ada Robert Kiyosaki, kemudian ada Stephen R. Covey gitu ya. Kemudian ada David siapa saya lupa lagi itu bukunya. Nah, kemudian ini kita sampaikan supaya bisa menyeimbangkan kawan-kawan mengetahui bagaimana keadaan kondisi umat Islam hari ini. Kalau ternyata titik intinya adalah mengetahui gitu ya. Bagaimana kita mengetahui kecenderungan manusia terhadap dunia. Karena begini kawan-kawan. Sebelum kita masuk dalam ayatnya, kita berikan dulu sebuah stimulus-stimulus gitu ya. Kalau kecenderungan manusia terhadap dunia itu tidak bisa ditolak. Semuanya tidak bisa ditolak. Apapun yang kawan-kawan lakukan itu penting untuk selalu berkaitan dengan duniawi. Makanya di dalam Islam diajarkan bahwa wala tangsa nasibaka minad dunya gitu kan ya. Bahasanya wala tansa, jangan dilupakan gitu. Nasibaka minad dunya, apa bagianmu di dunia. Jadi ada bagian kita di dunia yang tidak boleh kita lupakan. Makanya ketika seseorang ngejar terus dunia, itu nggak baik. Orang ngejar terus akhirat, itu pun kurang baik. Loh, bukannya bagus? Tidak. Karena nanti tidak akan sesuai dengan walatan nasibaka minad dunya. Itu tidak akan sesuai nantinya. Jadi kawan-kawan harus bisa memisahkan gitu, harus bisa memahami bagaimana keadaan di mana kita atau diri kita ini mau cenderung kemana dan mau menempuh yang mana. Begini, karena kawan-kawan hari ini semester 4, ini masa-masa idealis. Masa-masa idealis, masa-masa aktivis, ya bagus, memang harus seperti itu. Masa-masa semangat, memang masanya harus seperti itu dan harus ditempuh. Tapi satu hal kawan-kawan, ketika seseorang gitu ya, ketika seseorang terlalu cinta dunia, kawan-kawan menyikapi seperti apa? Itu satu. Bayangkan di depan kawan-kawan ada seseorang yang apa-apa duit, masalahnya duit, itu duit, ini duit dan lain sebagainya, duit. Ya. Lalu lihat ke kanan, ternyata ada orang lagi yang dia itu ngaji terus gitu. Terus ke masjid. Terus ikut kajian lagi. Sampai setiap hari di masjid, nggak ngapa-ngapain, nggak nyari duit, nggak kayak gimana. Nah, dua orang yang ada di depan dan di sebelah kanan kawan-kawan, kalau kawan-kawan ikut membayangkan, kawan-kawan akan memiliki sebuah persepsi atau mungkin paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ada di antara kita yang sepakat kalau lihat ke depan, orang yang terus duniawi, sepakat iya ya benar. Kenapa? Karena saya hari ini sekolah, dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan saya nyari kerja. Gitu ya. Saya nyari kerja. Bahkan ada beberapa di antara orang-orang milenial, kawan-kawan kita di luaran sana, itu yang istilahnya sekolah tujuannya kerja. Sekali lagi, sekolah tujuannya kerja. Salah tidak? Kita nanti bisa menilai sendiri ya. Kemudian ada orang di sebelah kanan kita punya paradigma yang berbeda juga. Ada yang suka cik atuh gawe, cik atuh neangan duit, cik atuh dalain di masjid dulu itu budak jeung pamajikan gitu kan. Atau meureun pulsa kudu dibeli, kuota kudu dibeli, meureun teh make duit gitu kan. Nah, hal itu bisa jadi. Kemudian ada lagi yang menilai, Masya Allah, bagus banget itu orang gitu ya. Hebat banget itu orang, terus agamis, terus waro dan zuhud gitu ya. Dia nggak peduli dengan dunianya, dia terus fokus mencari akhiratnya. Ada yang seperti itu. Pertanyaannya bagus tidak? Ya, dua orang yang memiliki dua pemikiran dan dua paradigma yang berbeda ini, dua-duanya oke. Dua-duanya baik, dua-duanya dipersilahkan gitu. Tapi, nah, di dalam Quran surat Al-Ma'un ini mengajarkan bagaimana kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dan harus dimiliki oleh setiap manusia. Khusus orang Islam. Kita pedar gitu ya. Kita pedar. Kita bahas. Nah, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini ya.
apakah kamu memperhatikan gitu ya, bagaimana orang yang mendustakan agama? Sekali lagi, mendustakan agama. Di sini pakai kata aro'aita. Udah lihat belum sih? Nah, udah tahu belum sih orang yang mendustakan agama tuh kayak mana? Gitu. Mau diterangin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Satu, yaitu mereka orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli sama anak yatim, yang meninggalkan anak yatim. Itu ya. Perhatikan dulu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan gitu ya, tidak semangat, tidak memotivasi untuk ngasih makan orang miskin. Dua ya, dua. Fawailul lil musallin. Nah, nih, ini anehnya. Bukan aneh, ini yang harus kita pahami. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi yang sholat. Perhatikan ya bahasanya. Itulah yang pertama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, meninggalkan anak yatim. Juga orang-orang yang mendustakan agama itu adalah mereka yang tidak menganjurkan, memotivasi, tidak melakukan untuk memberikan makan orang miskin. Fawailul, maka celakalah. Nah, ini ya, jual maka, woy. Jual maka, nanti kita bahas. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat yang seperti apa? Nah, dijelaskan. Apakah semua orang yang sholat? Tidak. Allah terangkan. Satu, anu syarat mencilakan sholat tete. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang terhadap sholatnya lalai gitu ya. Yang kedua, dalam sholatnya juga ria gitu ya. Nah, udah itu syaratnya. Orang yang celaka dalam sholatnya itu satu lalai, dua ria. Terus, nah ini udah tiga nih. Wayam na'unal ma'un, mereka yang menghalangi untuk memberi gitu ya. Mereka yang menghalangi untuk melakukan pemberian-pemberian al-ma'un. Dalam tafsir diterangkan itu az-zakah. Orang yang menghalangi untuk mengeluarkan zakat. Ini mendustakan agama. Ini 4 nih. Wah, ya. Oke. Oke, siap ya. Ini kita bahas secara ringkas dan semoga ini mudah dipahami sesuai dengan usia kawan-kawan. Ketika Allah sampaikan bagaimana orang yang mendustakan agama, ada 4 kriteria dalam surat ini ya. Satu yang disebutkan pertama kali adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, ngantepkeun anak yatim, tidak mendukung, tidak nolongan anak yatim. Ada apa dengan anak yatim? Lalu apa yang harus kita lakukan dengan anak yatim? Dan kenapa anak yatim itu, orang yatim itu, dinomor satukan di dalam yukadzibu biddin, dalam golongan orang yang mendustakan agama? Why? Ada apa? Kenapa? Gitu ya. Nah, ternyata selidik menyelidik, ada sesuatu yang hebat di dalam anak yatim. Ada sesuatu yang menjadi bukti bahwa kita itu memang beragama bila ada tingkah laku yang kita lakukan kepada anak yatim. Nah, anak yatim anak yatim itu yang di bawah usia balig ya. Kalau kawan-kawan kalau sudah tidak balig itu bukan anak yatim lagi. Ya. Yang udah usia 30, 40 itu udah bukan yatim meskipun sudah tidak punya ayah gitu ya. Mana ada kakek-kakek sebut yatim. Malah ya anak yatim. Pasti anak-anak yang belum balik itulah mereka yang masuk golongan yatim gitu ya. Nah, diantepkeun. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tergolong orang-orang yang mendustakan agama? Meredah orang miskin mah oke, sholat oke, mere zakat, ngeluarkan harta, ngeluarkan barang yang mere-mere oke. Tapi itu kan nomor 2, 3, dan 4 di dalam Al-Ma'un. Nomor 1 ya do'ul yatim. Pertanyaannya, berapa banyak aktivis mahasiswa yang hari ini memperhatikan anak-anak yatim? Sekali lagi, berapa banyak aktivis mahasiswa yang hari ini memperhatikan anak-anak yatim? Saya tidak tahu ya untuk zaman hari ini, semangatnya aktivisnya sebelah mana.
Kalau dulu zaman kami, di angkatan kami, rata-rata 1 literasi aktivisnya, 2 politik gitu ya. Kemudian 3 sosial masyarakat. Sosial masyarakatnya juga bakti sosial gitu ya. Kemudian bansos dan lain sebagainya. Angkatan kami saja tidak tegas dan tidak masuk ke ranah yatim. Ini catatan yang pertama. Berapa banyak aktivis pada zaman kawan-kawan hari ini yang memperhatikan anak yatim? Kalau ternyata kita lupakan, berarti kita melompat. Kita sama-sama melompat kepada nomor yang 2, 3, 4. Haben we mikiran sholat, tapi anak yatim diantep ke. Emang sehebat apa sih anak yatim? Di dalam ayat suci Al-Quran banyak yang menerangkan anak yatim. Gitu kan? Bahkan di ayat-ayat saum saja, itu ditungtungan, diakhiri dengan anak yatim. Gitu kan? Jangan kita makan harta yatim, gitu kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, diantaranya adalah 1, memberi perhatian kepada mereka, memberi kasih sayang kepada mereka, gitu kan? Kemudian ngasih makan juga, ngasih jajan mereka, menyekolahkan mereka, gitu kan? Ngajak main mereka, pokoknya tuh diantepkeun ku orang teh. Yang pertama, ketika kita mau memperhatikan anak yatim di bagian yang pertama ini, bisa nggak kita nggak pakai duit? Ya itu. Di bawah bolak-baliknya. Bisa nggak kita nggak pakai uang? Bisa, perhatian aja. Tapi kalau anak-anak yatim mau makan, anak yatimnya mau makan, mau gimana? Ya harus pakai duit. Kawan-kawan mahasiswa juga kan, yang ada di sini mungkin mau makan yang di kosan, yang di rumah, atau kayak gimana, tetap aja. Mungkin ada yang masih dikasih, tapi sudah ada rasa malu untuk dikasih terus sama orang tua, begitu kan, mungkin sudah ada. Mungkin ada yang belum, it's okay, karena memang masih zamannya. But ketika kita mau turun ke anak yatim, ketika kita mau turun anak yatim, ngasih perhatian aja cukup tidak ternyata. Mereka lapar, gimana? Nggak kita kasih? Lah kita ya doang yatim. Gitu kan? Kemudian, anak yatim ini butuh hiburan, ingin main ke Lampung contohnya, atau apa namanya tempat saung apung contohnya teh. Emang cukup dengan daun ya enggak kan, harus pakai duit gitu. Anak-anak butuh sekolah, alat tulisnya anak yatim, kita mau ngentepin, mau membiarkan mereka atau bagaimana? Nah di sini kan, nah semulai karena begini kawan-kawan, kadang kita suka melupakan sesuatu yang harusnya kita pikirkan, tapi kita tidak pikirkan itu karena kita menganggap remeh. Yang tadi dengan 2 paradigma yang berbeda, dengan contoh orang yang dulu yang kita lihat orang yang dia itu di dunia, terus kemudian yang satu lagi dia di akhirat, terus dengan masing-masingnya punya 2 persepsi yang berbeda. 1 mengokehkan, 2 ngagorengkeun, 1 mengokehkan, 2 menjelekan. Itu sama seperti itu. Nah, kalau kita bahas di ayat yang pertama di yadu ul yatim ini, di yadu ul yatim saja, ieu teh urang teh keur ngudag akhirat, sebenarnya ya kan masa ada kita mau disebut mendustakan agama, gitu kan? Kita mau ngurus anak yatim, kita mau memperhatikan anak yatim. Berarti agama nih, akhirat, gitu kan? Kemudian ternyata caranya seperti apa? Ternyata butuh dunia. Bisa tidak dicampur adukan? Tidak. Tidak sama sekali. Makanya kalau zaman Nabi dulu dimarahin orang yang dia setiap harinya di masjid, emang kamu nggak punya keluarga? Emang kamu nggak ini? Cari di luar. Berjalanlah di muka bumi. Cari ridho Allah, cari rizki Allah. Usahakan begitu. Nah, kemudian dari sini yang pertama saja mungkin, ya juga ya. Ternyata anak yatim nggak bisa kita diamkan hanya dengan bismillah. Contoh kawan-kawan di kosan, mau bayar listrik. Pakai apa? Pakai uang. Pakai pulsa ya, pakai duit juga. Nah, kemudian karena kawan-kawan mah istilahnya agamis, ngejarnya akhirat, nggak suka duniawi. Lalu akhirnya ketika kita habis pulsa, kita mau beli pulsa, lalu kita bilang, Mbak, saya ingin pulsa
buat listrik saya bayar pakai kulhu ya. Nggak bisa. Beli eta pakai kulhu moal bisa. Mau digaplok. Istilahnya apa? Ya bayar aja, mereka mana mau gitu kan. Mereka mana mau, ya harus bayar sesuai kan. Nggak bisa. Pedah saya ustadz, pedah saya ngerti karena tafsir ilmu kasir saya ada, nggak akan ada. Nah, sama. Ya du'ul yatim di sini pun mengajarkan kehidupan. Bagaimana kita memandang dunia dan bagaimana kita memandang akhirat. Lanjut dulu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wah, jelas sih, jelas ya. Orang miskin itu kita kasih makan. Ya. Kalau kita nggak mau disebut orang yang mendustakan agama, oke? Sekali lagi, kalau kita nggak mau disebut orang yang mendustakan agama, kasih orang miskin makan. Kasih orang miskin makan. Nah, statement pertama, kalau kita nggak mau disebut mendustakan, ketika kita mau ta'amil miskin, pakai akhirat lagi, pakai kulhu lagi, atau pakai uang, pakai dunia. Ya, to'am, makan. Kenapa orang miskin dikasih makan? Sebab orang miskin. Nah, orang miskin dikasih makan, ada. Orang miskin, boga duniawi, boga harta, boga duit, gitu kan istilahnya. Lalu kita kasih makan mereka, karena mereka orang miskin. Lalu bagaimana kalau kita sendiri, ya, kalau kita sendiri sama-sama tidak punya makan yang bisa kita kasih ke orang miskin? Gitu. Bagaimana kalau kita sendiri tidak punya makanan, tidak punya yang bisa kita berikan dari segi makanan kepada orang miskin? Ya berarti kita dikasih dong, ya berarti kita orang miskin dong kalau gitu. Kamu mau disebut orang miskin? Enggak, ya. Kalau mau silahkan, kalau enggak. Tapi satu, ucapan adalah doa. Karena ma'adzani abdi, kata Allah, aku bersama prasangka hambaku. Kalau hambaku, kalau kita semua di sini berpikir aku miskin, miskin jadinya. Kalau kita yang ada di sini berpikir kaya dan kecukupan aja. Ini ya, ini janji Allah ya. Nanti kita nyambung sama law of attraction yang disebut dengan Rhonda Byrne di dalam bukunya The Secret ya. Kemudian, nah, berarti di sini ada apa gitu. Di yang kedua ini ada apa? Ternyata di dalam kehidupan kita mau ngejar akhirat butuh dunia. Lagi, mau ngejar akhirat butuh dunia. Tidak bisa kita melupakan akhirat untuk dunia. Nggak bisa. Jangan duit dulu, tapi disalurkan ke jalma miskin. Tapi menolong anak yatim, tidak. Nggak bisa kayak gitu dalam kehidupan. Atau kebalikannya, dunia terus. Dibalik. Akhirat terus. Dunia dilupain ketika kita mau ngasih orang lain, mau ngasih orang miskin. Dunianya nggak ada. Mau kayak mana? Gitu kan. Nah, dalam Al-Ma'un saja sampai yang 2 poin ini sudah mengajarkan balancing. Seorang muslim itu harus balance. Seorang yang benar-benar muslim dia dan berpegang kepada ajaran Islam, Quran dan Sunnah, dia harus balance antara dunia dan akhirat. Kenapa saya terus membahas tentang masalah dunia? Karena temanya seperti itu. Ya, kecenderungan manusia terhadap dunia. Jadi dan ancaman bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Nah, di sini kita ingin sama-sama membuka pikiran. Apakah salah kita berkecenderungan ataukah salah manusia berkecenderungan terhadap dunia? Tidak sama sekali. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an ini saja, di dalam surat Al-Ma'un ini saja itu sudah sudah mengisyaratkan kepada orang muslim sing beunghar euy orang muslim mah gitu. Sing beunghar euy orang muslim mah. Ini mental-mental yang harus kita miliki sebagai orang muslim yang diajarkan di dalam Quran surat Al-Ma'un ini sing beunghar, sing beuki ka dunya, tapi beuki na ka dunya teh jang nyalurkeun atau jang nyalurkeun diri kita nepi ka akhirat. Eta bedana orang muslim. Makanya ketika kita berpikir orang muslim, ini saya sering menyampaikan ini ya di beberapa pelatihan-pelatihan dan diskusi-diskusi. Dikit saya melenceng. Pernah nggak sih kawan-kawan berpikir kok orang di luar Islam kaya-kaya ya? Kenapa sih mereka Cina aja terus yang berhasil dalam bisnisnya? Kok orang-orang yang miskin, yang di penjara itu semua orang Islam sih? Pernah nggak berpikir ke sana? Ada yang pernah, ada yang baru kepikiran. Oke, yang penting sudah dipikirkan. Nah, saya kasih jawaban sedikit ya. Kalau rata-rata kata para ustadz yang benar-benar ustadz. Kalau saya mah ada baung seetiknya, ada gaul lah tenanawan.
Kata para ustadz, ketika kita mendengarkan ceramah mereka, ketika kita belajar kepada mereka, mereka sampaikan dalikal istidroj, itu adalah istidroj, itu adalah nyungkun. That's right, saya setuju. Saya sepakat, saya sapuk bahwa orang-orang kafir, gitu ya, orang-orang kafir dikasih kekayaan sama Allah, itu istidroj. Sholat haram, mata masyarakat coba, kayak aktivis masyarakat di sini siapa ada? Tanya masyarakat rata-rata masalah ekonomi. Rata-rata masalah ekonomi. Saya 4 tahun turun di masyarakat, semuanya sama ekonomi. 1 tahun 2019, selama 1 tahun saya di Lampung, masalahnya satu, ekonomi. Mas-mas kadi itu ngeluh. Mas-mas kadi ngeluh. Mas-mas kadi itu kadi ngeluh jeung ngeluh wiru. Ngeluh nanti naon? Duit jeung duit. Ya, nu ngabandungan jangar, anu nyaritakeun ge jangar. Sarua jangan yang geus dibahas dari akhirat ya harita. Nah, ada apa gitu. Lalu mereka ada statement di masyarakat, selalu ada statement seperti ini. Saya mah sholat wae euy, gitu kan. Saya sholat, saya ngaji, nah sih saya tuh benghar-benghar. Nah sih saya tuh sok teu boga duit wae. Nah sih jeung nah sih. Salah tidak. Tapi ada yang harus diluruskan, gitu. Lalu mereka sekali lagi membandingkan kepada si Cina mah jual bararisa, jual sarukses, gitu kan, jual baroga duit, baru itu sholat. Dijawab sama agama, dalikal istidroj, itu nyungkun. Nyungkun teh, atau tah dibere kual gitu tah. Ya, udah pada tahu ya. Orang Sunda semua di sini, Dewi. Orang Sunda semua di sini ya. Ada orang ada yang dari luar kayaknya, Pak. Oh gitu. Kak. Nah, sebut aja nggak apa-apa. Oke, berarti nggak akan terlalu banyak Sunda. Inggris seetik. Nah, banyak tuh, gitu kan. Orang-orang di luar Islam tuh mereka yang berhasil, gitu. Itu istidroj, itu nyungkun, itu seolah ya udah nih, aku kasih sok kamu senang-senang di dunia, tapi nggak akan aku kasih surga kamu di akhirat nih, kamu terima dunia. Nah, itu sungkunan ya. Sungkunan. Betul tidak? Betul. Betul. Tapi saya sampaikan ke beberapa pelatihan, saya sampaikan ke beberapa diskusi dan forum atau di FGD saya sampaikan seperti ini. Kalau ke kawan-kawan saya sampaikan, saya sampaikan begini. Masalah istidroj, masalah sungkun dan sungkunan itu urusan manusia tersebut dengan Allah. Sekali lagi, itu urusan manusia tersebut dengan Allah. Lalu efeknya buat kita apa? Saya sampaikan begitu. Efeknya gimana maksudnya? Efeknya begini, kita tahu loh itu istidroj. Buat kita apa ilmunya? Buat kita apa manfaatnya kalau ternyata memang si Cina, non-muslim, kafir dan lain sebagainya dikasih dunia, manfaatnya buat kita apa? Kalau itu ternyata memang benar istidroj, ya tidak ada. Lalu kita seolah terjadi sebuah penyelewengan pemahaman. Di mana penyelewengan pemahamannya begini, kawan-kawan. Tuh kan istidroj, mata kurang mah. Keun bae miskin ge. Nah, jadi gitu. Keun bae miskin ge dan nu dibere beunghar mah eta teh disungkun sama Allah. Itu mah disungkun oleh Allah. Biarin aku mah miskin juga. Dan yang dikasih kekayaan mah hanya orang-orang yang kafir dan yang disungkun sama Allah. Kata siapa? Gitu. Akhirnya begitu penyelewengan pemahamannya. Ini yang menjadi bahaya sebenarnya. Ini yang jadi bahaya. Padahal begini, kalau kita mau memperhatikan, tanya loh, kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa kafir bisa berhasil? Kenapa orang-orang Cina mereka bisa sukses, bisa punya duit banyak? Kenapa? How? Gimana cara mereka? Ternyata satu, mereka punya pendidikan, punya pemahaman disebut dengan apa namanya 10-90, prinsip 10-90. Kemudian mereka menguatkan subconscious mind mereka gitu ya. Mereka menguatkan train mereka, terus focusing mereka, afirmasi mereka dan lain sebagainya. Kemudian mereka punya keyakinan law of attraction. Kemudian mereka punya kebiasaan disebut 1 menit 1 hari. Mereka selalu punya kebiasaan seperti itu. Dan itu banyak, contohnya banyak sekali. Saya yang mana ya? Saya harus kasih contoh. Orang Jepang aja. Orang Jepang punya kebiasaan 1 menit 1 hari. 1 menit bukan 1 jam. Oke. 1 menit 1 hari.
Saya lupa namanya, apakah Kaizen atau apa, lupa. Nah, 1 menit 1 hari ini dijadikan sebuah keadaan di mana mereka harus melakukan yang terbaik buat diri mereka minimal 1 menit 1 hari. 1 menit. Kalau mereka punya waktu 1 menit, mereka akan digunakan untuk baca buku, kayak tersenyum kepada orang lain, kayak dan lain sebagainya. Pokoknya mereka punya 1 menit 1 hari. Orang Indonesia mana ada yang kayak gitu? Jarang banget orang yang punya kayak gitu. Nah, tapi diri aku harus 1 menit 1 hari, susah. Mas HP, begitu. Niat mau 5 menit scroll Instagram dan TikTok, habis sampai 5 jam, kan gitu. 1 menitnya kemana? Nah, mereka itu semua di luaran, orang Jepang itu punya kesibukan seperti itu. Yang akhirnya apa? Kalau di bahasa nabung kan, mereka nabung 1 menit 500 perak. Besoknya 1 menit 500 perak. Besoknya 520 tahun jadi berapa itu duit? Aneh nggak mereka untuk menjadi orang kaya? Tidak. Di dalam Islam, apa yang mereka lakukan udah diajarkan belum? Udah diajarkan. Contohnya apa? Disiplin waktu sholat. Gitu kan? Disiplin waktu sholat. Islam sudah mengajarkan. Kalau mereka disiplin 1 menit 1 hari, kita disiplin 5 kali 1 hari. Lebih hebat dari orang-orang mereka. Lebih hebat dari orang Jepang. Kalau kita disiplin 5 menit 1 hari, kita bisa melakukan apapun. Kalau kita mau dalam masalah keilmuan, kita baca 5 kali dalam 1 hari. 1 halaman, nggak usah banyak-banyak. Pertanyaannya, kawan-kawan yang mahasiswa hari ini, ada nggak yang baca buku di luar mata kuliah? Sengaja dan mendisiplinkan setiap harinya. Tanya ke masing-masing dan jawab ke masing-masing. Kalau ternyata masih banyak bolong-bolongnya, that's the problem. Indonesia tidak akan pernah maju karena mahasiswanya, karena orang-orangnya tidak mencintai baca buku. Tidak menjadikan buku sebagai makanan sehari-hari. Tidak menjadikan pembacaan kita, pengembangan diri dan disiplinitas dalam diri, tidak dijadikan seperti makan 3 kali sehari. Ya, kalau perempuan mungkin 2 kali sehari atau 1 kali sehari ya, oke. Tapi tidak dijadikan disiplin. Nah inilah alasannya. Makanya Islam sudah mengajarkan. Terus mereka punya apa? Mereka orang-orang di luar Islam sana, mereka punya yang disebut dengan law of attraction. Ini yang tadi saya sebutkan. Disebut oleh Rhonda Byrne di dalam The Secret bukunya. Itu dia sampaikan ada sebuah hukum tarik-menarik, katanya gitu. Jadi kita dijadikan sebuah magnet. Lalu kita memancarkan pemikiran kita, gitu. Kita memancarkan pemikiran kita untuk menjadi apa diri kita. Kalau kita mau kaya, maka pancarkan otak kita untuk menarik kekayaan. Jadi kaya itu datang sendiri karena kita jadi magnet. Kata dia, law of attraction is same with gravitation. Itu maksudnya. Hukum tarik-menarik itu sama seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu kan alungkeun ka handap, itu hukum pasti. Nah, law of attraction dia sebut adalah hukum yang pasti juga. Yang banyak orang tidak ketahui, katanya begitu. Makanya dia berikan judul The Secret. Sebuah rahasia untuk mencapai kemenangan, kekayaan, dan kesuksesan di masa hidupnya. Nah, hanya dari pikiran, dia mencoba menarik sebuah kekayaan dan berbagai macam kekayaan. Makanya nggak aneh, mereka barenghar. Dalam Islam diajarkan. Apa? Yang tadi, ana ma'adzonni abdi kuring, kata Allah. Saya, kata Allah. Kami, kata Allah. Bersama prasangka hambaku. Prasangka hambaku seperti apa? Kepada dirinya sendiri. Pikiran hamba kuring, kata Allah, mungkin kurang lebih seperti itu kalau dibahas satu. Pikiran hamba kami, itu berpikir seperti apa untuk diri mereka, dan itulah yang akan mereka dapatkan. Mikirnya ngeluh terus, ya udah, keluhan-keluhan yang akan terus hadir, bukan solusi. Mikirnya miskin, ya miskin terus, tidak akan pernah kaya. Mikir kaya, dia akan menjadi kaya dan akan melupakan kemiskinan. Dia berpikir sukses, maka dia akan sukses, dan kegagalan tidak akan dia perhatikan. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang Islam sudah ajarkan. Nah, inilah garis bawah gitu. Inilah garis bawah
yang menjadi sebuah alasan yang penting kita perhatikan dari orang-orang di luar sana. Dari orang-orang di luar sana, kenapa mereka berhasil? Kenapa mereka sukses? Karena satu jawabannya, saya sampaikan begitu di FGD dan pelatihan-pelatihan. Apa? Karena mereka melakukan apa yang Islam ajarkan. That's it. Karena mereka kaya. Kenapa orang hari ini banyak yang miskin, banyak yang nggak bisa, banyak yang orang Islam itulah malah masalahnya. Karena orang Islam sendiri itu tidak mempelajari keislamannya secara mendalam. Jerawan deui. Islam tidak mengajarkan jol hebaewelah orang mah miskin gak apa-apalah, aku miskin aja yang penting surga. Tidak sama sekali. Malah kalau kita orang muslim kudu beunghar. Mau ngasih anak yatim gimana? Mau membahagiakan anak yatim bagaimana? Mau ngasih makan orang miskin bagaimana kalau kita nggak kaya di dunia? Kayaknya kita buat nolongin mereka. Kayaknya kita buat jadi tangga kita ke akhirat. Itulah bedanya kita sama mereka. Mereka mau foya-foya, kita mau buat akhirat. Ini bedanya. Makanya kita harus kaya. Maka kecenderungan terhadap dunia itu penting, gitu ya. Itu penting. Bisyartin dengan sebuah syarat, paham bagaimana alurnya. Gitu. Bagaimana menempatkan dirinya, bagaimana mengatur egonya, bagaimana mengatur dirinya. Ini yang penting. Nah, Quran surat Al-Maun menyampaikan itu. Dikasih tahu dulu, sok si aku mah rek ngurus sok bagaimana kamu mau mengurus anak yatim, sok bagaimana kamu mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Nah ini yo karena ayat berikutnya. Tiba-tiba maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat disebut mendustakan agama? Ya, betul. Kenapa? Karena mereka selanjutnya alladzina hum fi an sholatihim sahun lalai 2 yuraun. Nah, di sini ini kalau kita pahamin arti udah paham semua. Oke. Okay? Kalau kita paham sahun itu lalai dari bacaannya, lalai dari waktunya, lalai dari tata cara praktek ibadahnya gitu ya. Lalai nggak sholat, ninggalin sholat. Itu kita udah paham. Yuroun, ria, ingin dilihat orang, kita sholat cuma gara-gara ria, ingin dilihat orang, dan lain sebagainya, udah paham. Saya percaya kan kamu udah paham. Maksud dari fawailul musholin, yang mungkin di sini menjadi ancaman bagi mereka yang lalai dalam beribadah, itu udah paham. Itu udah paham. Tapi apa? Relasi. Tapi apa? Konektivitas dengan ayat sebelumnya, atau dalam topik ini kita sambungkan dengan kecenderungan manusia terhadap dunia. Di dalam sholat ini, tadi saya sudah bocorkan sedikit bahwa Islam sudah mengajarkan disiplinitas. Sudah dikasih ajaran disiplin. Jangan orang yang lalai dalam sholatnya, berarti waktu tuh. Berarti dia disiplin tuh sama waktunya. Nah ini yang jadi bahaya, celaka. Udah mah nggak bener sama agamanya. Udah mah pinarakaun, udah mah dicarikan dimarahin sama Allah. Dalam kehidupan dunia, sholatnya tidak berefek. Kenapa? Karena tidak terbiasa disiplin. Lalai. Yang paling penting apa? Kalau kita mencari secara mendalam, maksudnya bisa kita sampai pada titik seperti ini. Seseorang di dalam dunia mencari dunia hal-hal yang penting buat dunianya, dia bisa lalaikan. Kenapa? Karena sholat saja yang menjadi jembatan atau pondasi untuk amal kita di akhirat nanti sudah tidak dirasa penting. Lagi, sholat saja yang menjadi tihangnya agama, gitu ya, itu sudah tidak dianggap penting. Kalau kita menganggap penting sholat, nggak akan lalai mungkin, gitu kan? Mau lalai meren, nggak penting sholat mau dilalai tidak akan dijadikan kelalaian. Nah, masukin ke ranah dunia bisa karena Islam, agama dan Al-Quran itu buat dunia dan akhirat. Masukin. Islam ngajarin sholat supaya tidak lalai, maka di dunia hal-hal penting yang ingin dilakukan, dia akan lakukan. Dia akan lakukan disiplin itu, dia akan lakukan hal-hal penting, dan dia tidak akan meremehkan sesuatu yang penting menurut dia. Saya tanya, balik lagi ke yang tadi. Tanya sama hatinya. Kawan-kawan,
punya pemikiran, penilaian, penting nggak baca buku? Tuh. 2, penting nggak memulai aksi? Jawab masing-masing. Kemudian, penting nggak kawan-kawan untuk memperhatikan diri kawan-kawan? Gimana maksudnya? Maksudnya gini, di sini kawan-kawan penting untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan diri masing-masing. Kalau saya coba kasih 15 detik dari sekarang. Oke. Silahkan pikirkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan kawan-kawan. Dalam hati dari sekarang. Sok, pikirkan. 3 kelebihan dan 3 kekurangan kawan-kawan. Hop, habis. Masih ada yang mikir? Masih ada yang mikir? Masih ya? Belum. Apa ya? Apa ya lebihnya saya? Apa ya kurangnya saya? Masih banyak yang kayak gitu. Itu satu bukti apa? Diri saja tidak diperhatikan. Ya. Ya ada peres seetik, maafin ya. Cuman ini untuk para aktivis seperti kawan-kawan yang ingin mengaji gitu. Yuk. Saya coba untuk sharing bagaimana obat untuk menjadi diri yang diusahakan semoga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Minimal kawan-kawan tahu kekurangan dan kelebihan diri. Kalau kawan-kawan masih mikir apa berarti selama ini selama 20 sampai 21 tahun nggak kenal sama dirinya. Ya, emang nggak sayang sama dirinya. Lah mau kayak gimana kita benerin sholat kita kalau kita saja nggak kenal sama diri kita. Nah, gimana kita mau berhasil dalam duniaan dan akhirat kalau ternyata kita sendiri nggak tahu kekurangan dan kelebihan kita. Ini maksudnya. Kita sudah lalai dalam diri kita. Wajar kalau ternyata Islam mengajarkan sesuatu yang disebut mendustakan agama, salah satunya adalah lalai dalam melaksanakan sholatnya. Karena kita sendiri tidak menganggap penting terhadap sholat itu. Kita menganggap sholat itu kan baik lah. Kelewat, nggak dibayar, nggak dilunasin, nggak dikodoin. Lewat ya udah lewat, nggak dibayar. Banyak di antara kita yang seperti itu. Aduh, nggak sholat duhur, udah kelewat sekarang udah asar. Asar aja dikerjainnya, duhurnya enggak. Banyak yang seperti itu dan masih terlalu banyak yang seperti itu. Padahal kalaupun kita kelewat waktu sholat, lakukan saja duhurnya, lanjut dengan asarnya meskipun di waktu asar. Yang paling sering subuh, sampai nggak ngelakuin sholat subuh, gitu ya. Karena sudah kebangun siang dan udah lihat matahari, udah nggak akan sholat, udah habis waktunya, begitu bahasanya. Berarti tidak menganggap penting terhadap sholat. Lalai ya. Ketika sudah tidak menganggap penting terhadap sholat, bagaimana kita mau menganggap penting diri kita? Bagaimana kita mau menganggap penting orang-orang miskin? Bagaimana kita mau menganggap penting orang-orang yatim, anak-anak yatim? Rusak semua. Kedua, di dalam sholat tersebut yuroun, gitu ya. Dalam sholat tersebut yuroun ria. Di dalam sholatnya, memang kita udah paham, ingin dilihat orang, gitu ya. Ingin dilihat orang, ingin dilihat calon mertua, ingin dilihat si ayang, ingin dilihat si ayamnya, dilihat semua lah gitu ya, dosen dan lain sebagainya. Banyak yuroun. Kita udah paham itu, paham. Oke, saya tidak akan bahas itu, tapi saya akan bahas relasinya. Relasinya seperti apa? Ketika seseorang ingin berkecenderungan terhadap dunia, ingin mengejar dunia, dia pun yuroun. Maksudnya apa? Dia mengejar kekayaan untuk dipandang oleh orang lain. Ini yang salah. Orang Islam diharuskan kaya, diharuskan kejar kekayaan kawan-kawan. Kejar keuangan kawan-kawan. Cepat-cepatlah bebas finansial. Merdekalah dari cepat-cepatlah bebas finansial, gitu kan. Secepat mungkin. Kalau bisa under 30 kayak atau ya kalau 20 jarang, under 30 lah. Insya Allah bisa. Tapi banyak sekali yang mengumpulkan kekayaan bukan karena untuk membantu anak yatim, menolong orang miskin, tapi untuk dipandang di kalangan manusia. Karena dia berpikir, hidup saya rusak kalau nggak ada duit. Nah, ini yang cinta dunia bedanya. Hidup saya tidak tenang. Oke. Hidup saya tidak tenang kalau tidak ada duit. Ini yang salah. Yang betul bagaimana? Sholat karena Allah.
Sholat memang ingin ganjaran Allah. Begitupun dapat duit, nyari duit, dan lain sebagainya untuk pahala Allah. Untuk dapat bisa nolongin orang lain. Untuk bisa infak, sedekah, zakat. Inilah. Makanya pertanyaannya silahkan kawan-kawan selama 20 tahun sekolah. Enggak lah, 15 tahun sekolah. Tujuan sekolah apa? Nyari ilmu jujur dari hati? Atau pernah tersirat di dalam otak saya mau kerja apa setelahnya? Sekali lagi, tanya sama tim masing-masing. Ketika kawan-kawan 15 tahun hari ini sekolah, kuliah, sampai kuliah hari ini, sebut kurang lebih 15 tahun, kawan-kawan niat sekolah apa? Nggak tahu, aku mah disuruh orang tua. Ya. Atau aku pengen jadi anak pinter. Terus aku ingin punya ilmu. Serius itu jawaban, gitu kan? Atau ada juga, aku pengen dapat kerja yang layak. Nah, kalau ternyata ini semua masih berkolebat gitu ya, masih di dalam otak dan hati kawan-kawan. Ini harus kawan-kawan betulkan berdasarkan pembelajaran Al-Ma'un ini. Kenapa? Karena maaf, sorry to say, itu semua akan membebani kawan-kawan dalam kehidupan, mengalami kehidupan untuk depannya. Serius. Sorry to say. Itu akan membebani kawan-kawan. Dan saya berbicara bukan berdasarkan teori, saya berbicara berdasarkan fakta yang sudah saya alami, bahwa saya dari dulu belajar, sekolah, betul-betul yang saya butuhkan adalah ilmunya. Pernah terpikir untuk mau kerja apa? Tidak sama sekali. Saya nggak pernah berpikir mau kerja apa. Saya tidak pernah berpikir saya sekolah hari ini untuk kerja. Tidak. Karena begitu banyak orang yang sekolah tapi tidak banyak kerja, dan begitu banyak orang yang tidak sekolah tapi punya pekerjaan. Ada orang yang nggak kerja, nggak sekolah tapi punya penghasilan. Ada. Lah, kita mau dalam posisi yang mana? Itu. Nah, Yuroun di sini mengajarkan kita mau ngejar dunia modelnya kayak gimana, niatnya apa. Gitu. Saya sekolah sanawiyah, mualimin, agama, bahkan kuliah juga saya hadis, gitu kan? Ya saya kegiatan akhirnya apa? Hari ini ada di IT, nyambung enggak sama sekali. Dulu culi saya, gitu, telinga saya panas ketika kamu kuliah di mana? Di bahasa Arab, di hadis. Lah kamu kerja apa nanti kalau hadis, bukannya ngambil matematika, teknik dan lain sebagainya? Kuping saya panas dan saya ingin menjawab, saya tidak mencari kerja, saya akan ditertawakan. Karena belum terbukti ketika itu. Belum terbukti. Banyak orang-orang yang aku masalah jurusan, no, tidak disebut salah jurusan. Bayang hari ini masuk bahasa Indonesia, kawan-kawan tidak salah jurusan. Bersyukurlah kawan-kawan, hari ini masuk bahasa Indonesia, ada HMBSI, non sih teh, kumpulan non. Nah, kumpulan HMBSI ya, itulah intinya. Yang hari ini kawan-kawan bertemu dengan saya, dan saya cepret seetik-seetik kan hatena. Itulah yang syukuri. Bayangkan lamun tak asukan nama Indonesia, mau panggil yang saya di dia. Gitu dah. Siapa tahu dengan ngobrol seperti ini, oh, Quran ayat maksud relasi kepada kehidupan dunia juga ada. Tadi Yuroun dalam dunianya seperti apa? Seperti itu. Nggak benar niatnya, makanya hidupnya penuh dengan kesumpukan dan kesempitan dan kesesakan, kepenatan dan karipuhan. Ditungtungan, diakhiri dengan wayam naunal maun, gitu kan? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang mereka melarang-larang orang lain untuk memberikan. Coba. Jadi udah saya sampaikan, al-maun di sini az-zakah menurut para ulama gitu ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Az-zakah, ngeluarin zakat. Orang mau ngeluarin zakat dilarang-larang, nggak usah lebar ngeluarin zakat gitu kan. Lebar, padahal zakat cuma 2,5% dari 100.000 juga cuma 2.500. Lebar. Akhirnya apa? Nggak banyak tuh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sedikit kawan-kawan, saya sampaikan tentang masalah kecenderungan dunia yang berkaitan dengan ayat terakhir ini sebagai penutup ayat dari sini. Nanti kita lanjut diskusi ya. Nih, camkan kata-kata saya. Kawan-kawan yang terhormat, yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini menghalangi orang untuk memberi. Bisa memberi yang selain uang, bisa memberi bukan uang.
bukan uang dan uang. Meskipun dalam tafsirnya adalah zakat, maksudnya bisa kepada yang lainnya. Tapi kawan-kawan, di dalam ayat ini ngasih tahu bahwa kalau kita punya dunia, kalau kita punya uang banyak, dikumpul-kumpul nggak akan pernah berhasil. Sekali lagi, dikumpul-kumpul nggak akan pernah berhasil terkumpul. Tanpa tujuan yang jelas. Bila hanya ingin mengumpulkan duit, bahagia lamun geus ngumpulkeun duit. Dengarkan rumus kehidupan ini dan Allah sudah sampaikan di dalam Quran. Yang saya bahasakan, sampaikan pada hari ini dengan bahasa sederhana. Bahwa uang tidak akan pernah bisa diam. Tidak akan pernah bisa diam. Dia harus keluar bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Kalau kawan-kawan tergolong orang yang suka mengumpulkan uang karena cinta sama uang, kumpulin sampai 10 juta. Saya make sure setahun 2 tahun 10 juta itu udah hilang. Bagaimana caranya? Apakah sakit, ketabrak mobil, tabrak motor, ganti handphone, laptop hilang dipaling orang dan lain sebagainya, hilang tuh uang. Hilang tuh uang yang 10 juta yang kita kumpulin. Sama hilangnya dengan orang yang memberikan kepada anak yatim dan orang miskin, sama. 10 juta dikumpulin, dikeluarin buat miskin, dikeluarin buat yatim, dikeluarin buat infak, zakat, sodako, dan lain sebagainya. Habis sama. Tapi yang satu habisnya begitu, yang satu habisnya begini. Karena hukum uang harus keluar. Karena saya suka sedih ketika, oke siap, ini terakhir ya. Makanya saya suka sedih ketika orang-orang terlalu mencintai uang, tidak mau mengeluarkannya. Padahal uang tidak akan pernah bisa diam selamanya. Dia harus keluar bagaimanapun caranya. Makanya dilarang di dalam ayat terakhir ini, wayamnaunal maun, yang menghalangi orang-orang memberi, itulah yang mendustakan agama. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk para mahasiswa bila ada yang ingin bertanya terkait materi pengajian kali ini. Baik, Teh Askia, boleh? Iya, terima kasih sebelumnya pada Agiski yang udah menyampaikan ilmunya gitu, berbagi ilmunya dan bertemu di sini. Nah, tadi sesuai apa yang udah disampaikan gitu, bahwasanya orang non-muslim itu banyak yang kaya raya, sedangkan orang Islam tidak. Dan salah satu faktornya itu karena orang Islam itu sendiri tidak mendalami keislamannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah betul kita harus mendahulukan ilmunya dulu, baru beribadah? Akan tetapi bagaimana jika ibadahnya sudah menjadi kewajiban bagi kita? Terima kasih. Boleh Kang langsung dijawab atau mau langsung pertanyaan selanjutnya? Boleh dikumpulin dulu. Baik, ada Teh Hapsah. Silakan Teh Hapsah. Iya, baik. Izin bertanya, jika ada seseorang yang bersedekah gitu kepada anak yatim dan orang yang kurang mampu, namun orang yang bersedekah itu tuh tidak memberikan terlebih dahulu kepada orang terdekatnya gitu, kayak misalnya tetangganya, pokoknya orang-orang terdekatnya, itu hukumnya bagaimana ya? Terima kasih. Ada lagi? Pada Kang Teteh ada lagi yang mau bertanya. Oh, itu Teh Salmanda, silakan. Baik, izin bertanya. Bapak, kadang kita kan kesulitan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Nah, cara mencari jati diri dalam Islam itu seperti apa? Terima kasih.
Cukup 3 dulu. Cukup ya, 3 dulu ya. Kan langsung aja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Amal dulu, ibadah dulu. Pertanyaan menarik. Tapi saya sampaikan seperti ini. Imam Bukhari menyampaikan, al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum mengucapkan atau mengamalkan. Lah gimana dong kita yang hari ini sholat tapi belum dapat ilmunya? Nah, ini yang harus kita pahamin bahwa itu tidak salah. Itu dipersilahkan. Seperti kawan-kawan yang menggunakan motor hari ini. Gitu ya. Menggunakan motor hari ini, pakai dulu aja. Ngerti dalemannya itu nanti ngikutin. Tapi kalau mau berhasil, kalau mau bener ngurus motor, pahamin ilmu motornya. Kalau mau bener tuh sholat, pahamin sholatnya. Sambil dilakuin. Kan bukan berarti kita berhenti dulu tuh motornya. Kita mau belajar motor, maksudnya mau tahu isi motor, kita berhenti dulu motor, ya nggak usah. Ya sambil berjalan aja. Cuman kita harus paham, karena dulu contohnya adalah bil iktidak dulu. Dengan memberikan learning by doing dulu gitu. Orang tua kita, bahkan Nabi sendiri pun mencontohkan pengilmuan itu adalah dengan by doing dulu, lakukan dulu ilmu nuturkeun. Makanya ada orang yang berpendapat aksi lebih penting daripada teori, betul. Karena orang yang langsung beraksi dia akan punya teorinya secara tidak langsung daripada orang yang berteori dia tidak tahu bagaimana aksinya. Nah, contoh lain adalah bagaimana orang yang berenang, ketika orang berenang akan berbeda dengan teori yang dia baca. Tetap kalau mau bisa berenang langsung, bakal bisa sendiri gitu. Ketika dia membaca teorinya, baru udah bisa berenang, dia paham, oh renangku begini. Gitu. Sama seperti dalam sholat, ketika kita sholat, lalu kita baca ilmunya, gitu ya. Nah, maka di situ kita akan tahu, oh berarti ada yang harus dibetulkan dalam sholatku. Oh berarti aku sholat yang ini mau udah bener belah diri dan salah gitu. Jadi itu tidak ada masalah kalau kita punya pegangan kepada Imam Bukhari juga bahwa ilmu dulu sebelum ucapan dan beramal. Tapi pada hari kita udah ibadah dulu, udah amal dulu, apa-apa, learning by doing itu terbaik. Satu, intinya dalam pertanyaan pertama ini tidak menutup yang namanya ilmu. Tidak ada kelompok yang paling benar, tidak ada kelompok yang paling salah. Ilmu adalah ilmu. Ilmu itu hak selama dari Quran dan hadis. Ambil ilmu tersebut dan amalkan. Gitu ya, praktekkan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana nih kalau kita mau ngasih ke yatim atau atau miskin, tapi kerabat di dalam gitu yang terdekat dilupakan, ya itu salah. Gitu ya. Itu kurang tepat. Sorry, saya bukan bilang salah. Itu kurang tepat. Selesaikan dulu yang di rumah. Kalau laki-laki nih ada Lukman nih, gitu ya. Lukman dalam Quran juga ada, di dalam Zoom juga ada. Oke, ya. Kemudian kita belum ngasih nih sebagai lelaki kepada keluarga, istri dan anak, tiba-tiba ngasih ke orang lain. Sing ingat orang lain mah sunnah, istri dan keluarga mah wajib. Yang sunnah tidak bisa mengalahkan kepada yang wajib, dan Allah tahu bagaimana kondisinya. Lalu bagaimana dong kita ketika kita udah habis nih uang kita, ngasih sama kerabat-kerabat, orang tua dan lain sebagainya habis, anak yatim dan anak miskin tidak dikasih sama kita, bagaimana dong? Gak apa-apa dong, bukan gak apa-apa, tapi cari lagi kelebihan hartanya supaya bisa ngasih kepada mereka. Maksudnya apa? Bukan nggak sesuai abi mah sakit, bukan. How? Apalagi yang harus saya cari? Apalagi yang harus saya lakukan? Nah itu, gitu ya. Kasih pertanyaan sama diri dan kasih pertanyaan sama diri, dan itu akan membuat otak kawan-kawan berpikir lebih cepat, gitu ya. Cara mencari jati diri dalam Islam seperti apa? Sama. Dalam Islam itu adalah ngaca, gitu ya. Wafi anfusikum, perhatikan dalam diri kalian, begitu. Itu dalam Quran ada. Kemudian dalam hadis tuba liman syagola aibuhu min uyubin nas, bahagialah orang-orang yang mencari dan memperhatikan aibnya sendiri daripada aib orang lain. Maksudnya apa? Ini cara Islam mengajarkan untuk kita mencari jati diri kita. Ngobrol sama diri.
seberapa sering kita ngobrol sama diri kita sendiri. Seringnya kita ngomongin orang lain atau ngomongin diri kita sendiri, gitu. Seringnya kita ngegibah orang lain atau kita ngegibah diri sendiri, gitu. Yang akhirnya ketika kita sering menggibah diri kita sendiri, kasar kata-kata anak-anak mahasiswa tuh, lo nge-anjing-anjing diri lo sendiri gitu, lo ngegoblok-goblokin diri lo sendiri, itu lebih bagus daripada kamu memperhatikan dan membicarakan orang lain. Jati diri seperti itu, dan kamu tahu, oh aku tuh jeleknya di sini, nah kalau di dalam orang di luar sana gitu ya, itu yang disebut dengan prinsip 10-90. Itu yang disebut prinsip 10-90. Ini belum saya ceritakan, tapi nanti aja next time ya. Cuma intinya mereka ketika punya prinsip 10-90, sebagian ada 20-80, maksudnya apa? Mereka berfokus terhadap diri gitu. Ini hebatnya mereka, kenapa mereka di luar Islam berhasil? Karena mereka banyak yang fokus kepada dirinya, dan kalau di kita banyaknya fokus kepada di luar diri kita. Makanya inilah jawabannya, cara mencari jati diri dalam Islam adalah kaca. Ngaca ya. Gitu. Ada lagi? Nah. Oke. Membiayai anak yatim dari harta zakat. Oke, karena kawan-kawan mahasiswa bukan anak SD, saya tidak akan suapin, cuman saya kasih petanya. Peta 1, buka Quran surat At-Taubah ayat 60-an, 60 kalau nggak salah. Innamas shadaqatu lil fuqara wa masakin dan lain sebagainya, dibaca. Oke. Perhatikan dari 8 asnaf gitu ya. Dari 8 asnaf ada nggak anak yatim? Oh ada, oh nggak ada, enggak, itu mau diwapan. Cuman kalau ada, berarti jawabannya boleh pakai zakat ya. Kemudian kalau nggak ada, berarti kehilangan, tidak bisa kita jawab tidak boleh. Tapi jawabannya adalah anak yatim ini masuk 8 asnaf atau tidak. Gitu. Kalau ternyata jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah 60 tersebut, yang di depannya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Ya, jawabannya untuk zakat. Any question again? Baik, Kang Teteh, ada pertanyaan lagi? Saya akan membacakan kesimpulan pada materi pengajian kali ini. Mengetahui kecenderungan manusia terhadap dunia itu tidak bisa ditolak. Kita sebagai umat muslim harus tahu mana yang harus dikejar, tapi pada surat Al-Ma'un ini kita bisa tahu mana yang harus dilakukan. Dalam surah ini menjelaskan manusia yang mendustakan agama, yaitu yang menghardik anak yatim, yang tidak memberi semangat atau dorongan untuk memberi makan orang miskin, dan lalai terhadap sholat, berbuat ria, dan enggan memberi bantuan. Lalu kita harus menyeimbangi dunia maupun akhirat, dan kita sebagai umat muslim harus menerapkan ajaran Islam agar lebih disiplin dan sukses dunia maupun akhirat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama karena pengajian kali ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Akang Diki Tamimi yang telah menyampaikan materi kali ini. Kepada Kang Diki, mungkin ada sepatah dua patah kata terlebih dahulu. Jam berapa sih sekarang? Sorry. 16.53, Kang. Bisi panjang teuing saya teh ngomong teh kewe tanya buat penutupan. Ya, bisi ada yang penasaran 10-90 tadi ya. Saya buat seringkas mungkin. Jadi Islam telah mengajarkan berfokus pada diri gitu ya. Tidak banyak ngobrolin orang lain, fokusnya diri, salahin diri kalau bisa. Sebuah kisah orang di luar sana, ada suami, istri, dan anaknya gitu ya.
Setiap hari si suaminya berangkat bekerja, terus kerja. Setiap hari bangun subuh, pagi-pagi lah. Bangun pagi-pagi, mandi, sarapan, nganterin anaknya sambil berangkat kerja, pulang. Terus seperti itu. But one day, si bapak ini, dia bangun terlambat gitu. Dia bangun terlambat. Namanya bangun terlambat lah, semua tremor gitu kan. Oi, bangun terlambat gitu. Bam, gimana nih cepet gitu. Wah, terlambat nih saya kerja, coba ada meeting gitu kan. Ada meeting lah. Kemudian dia langsung menuju ke meja makan. Anak dan istrinya sudah siap. Dia masuk, kemudian anaknya mau ngambil makan, dia menjatuhkan kopi dan kena ke bajunya gitu. Ke baju si bapaknya. Nah, si bapak marah, kamu ngapain deh, bla bla bla. Akhirnya dimarahin, kemudian setelah dimarahin, udahlah, ayo berangkat aja sekarang gitu. Marah, berangkat sambil marah-marah, istrinya menahan, Pak sarapan dulu, nggak mau, saya udah terlambat. Anaknya nangis karena nggak sarapan di mobil, berangkat sekolah gitu ya. Anaknya nangis, nggak ngomong apa-apa, turun, nyampe sekolah, banting pintu anaknya, lari sambil nangis, Sugan say goodbye, enggak. Tapi nggak peduli itu si bapak, dia langsung berangkat dengan ngebut ke kantornya. Pas mau nyampe tempat kantor, dia ingat bahwa laptopnya ketinggalan. Nah, dia akhirnya nggak bisa meeting dan pulang dalam keadaan istri dan anaknya dalam keadaan cemberut dan keluh kesah. Dari sini kita bisa tahu yang salah di mana, gitu kan? Yang salah kalau kita flashback, mundur waktu sampai 12 jam, maka ada dalam case tumpahnya kopi. Nah, tumpahnya kopi ini adalah di luar kendali kita. Yang hanya dalam kendali kita itu adalah kita mau marah atau kita mau sabar. Kita mau amek-amekan, kita mau ungkapin kemarahan kita, atau kita mau tahan just for 1 minute gitu. Cukup 1 menit kita tahan, tarik nafas. Akhirnya dia ngomong, ya udah, Neng nggak apa-apa, kamu makan dulu, Bapak mau ganti baju dulu. Dia masuk ke kamar bapaknya, dia ganti baju, dan dia lihat laptopnya masih di dalam kamarnya, dan dia bawa, oh iya bawa. Nah, ketika dia bawa, Neng hayu berangkat, Pak nggak sarapan dulu, yuk Bapak sarapan di mobil aja. Nah, karena sandwich, bukan di kita, nasi kuning, bubur, kupat tahu ya, luar sana sandwich gitu. Dimakan, dan akhirnya dia tetap tenang meskipun dia dimarahin ketika terlambat, tapi dia tetap bisa melakukan meeting. Tidak seperti kondisinya yang pertama. Nah, 10-90 adalah 90 itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Kita diomongin orang, kita dijelekin orang, kita dicemooh orang, kita dipuji orang, kita dan lain sebagainya. Itu semua diri kita itu di luar kendali kita. Banyak orang yang nggak suka diomongin orang lain, banyak orang yang nggak suka dijelek-jelekin orang lain, itu di luar kendali. Berarti dalam kendali kita cuma 10%. Apa? Kita mau nyikapinnya kayak gimana? Mau tenang, mau sabar, mau marah, terserah. Dan itu semua berefek untuk diri kita sendiri. Dan Islam sudah mengajarkan, gitu kan? Apa? Ajaban li amril mu'mini, sungguh hebat urusan bagi orang-orang mukmin itu. Idza asobatu syarra, jika kena kepada orang mukmin itu kejelekan, sobaro, dia sabar. Wa idza asobat kusarro doro sasaro, dia ketika kena orang muslim itu kebaikan, maka syakaro, dia itu sabar. Nah, ternyata Islam sudah mengajarkan sabar dan syukur sebagai 10% yang dijadikan prinsip oleh orang-orang sana. Referensi dari mana, Pak? Referensi silahkan dicari dari 7 Habits for Highly People, karya Stephen R. Covey. Stephen R. Covey. Itu silakan dicari, di situ diterangkan bagaimana ceritanya, bagaimana kita berfokus dengan diri, bagaimana kita berfokus dengan apa yang bisa kita pikirkan, dan Islam sudah mengajarkan itu. Itu saja, semoga kawan-kawan menjadi orang-orang yang hebat untuk kedepannya, dan berfokus pada diri, dan mengembangkan diri secara baik, dan selamat menempuh kehidupan yang begitu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Kang Teteh, dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu.
Baik, untuk dokumentasi kali ini hanya ada 1 slide ya. Dihitung. 1, 2, 3. Terima kasih, Kang. Oke, siap. Sama-sama. Kasih ya buat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sukses semuanya ya. Izin Abang duluan, juga. oke? Oke, terima Bang, kasih. sehat selalu. Semoga juga sangat sukses. Oke, siap. Hayu tuhnya duluan boleh? Boleh, Enggak, hatur nuhun Kang. pisan. Nuhun. Siap, ulin-ulin kan Anjung. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.